Shalom, damai sejahtera buat kita semuanya. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur serta terima kasih kami naikkan bagimu. Tuhan baik, sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Sepanjang istirahat kami Tuhan yang melindungi. Pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan penuh sukacita, kami bersyukur. Pagi ini sebelum beraktivitas kami mau dengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami Bapa, agar sungguh kebenaran-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa Surgawi, berkata-katalah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini saudaraku terambil dari kitab Yohanes 21 ayat 1 sampai 7. Judulnya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Saudaraku, firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini, bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ketika dia sudah bangkit dari antara orang mati, maka dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Nah, kali ini dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya di tepi Danau Tiberias. Karena memang awalnya kita tahu bahwa murid-murid ini berasal dari orang-orang yang pekerjaannya adalah sebagai nelayan. Mereka adalah penjala ikan. Nah, tetapi ketika Tuhan datang kepada mereka dan memanggil mereka untuk mengikut beserta Tuhan Yesus, maka mereka menjadi penjala manusia. Tetapi ketika Tuhan Yesus disalibkan, dianiaya dan disalibkan, mati, nah mereka menjadi putus asa karena mereka merasa tidak mempunyai lagi guru yang menyertai hidup mereka. Dan mereka menjadi khawatir dalam kehidupannya, sehingga mereka kembali ke kehidupan yang lama. Nah, di sini kita lihat tadi, karena mereka bertemu juga dengan Tuhan Yesus ketika di pantai. Dia pertama bertemu dengan Simon, dengan Andreas dan Yohanes, semuanya ketika mereka berada di tepi pantai. Nah, di pantai itu berkumpul Simon, Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana di Galilea, dan anak-anak Zebedius dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon kepada mereka, aku pergi menangkap ikan." Nah, di sini ketika mereka sudah putus asa, mereka tidak tahu lagi mau melakukan apa-apa karena guru mereka, Tuhan Yesus yang selama ini yang mereka
anggap sebagai pemimpin mereka yang menyertai mereka melayani semua orang. Nah, mereka akhirnya kembali ke kehidupannya yang lama. Petrus mengatakan, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Nah, berarti semua murid-murid Tuhan tadi yang selama ini menjadi penjala manusia kembali ke kehidupan yang lama, yakni menjadi penjala ikan lagi. Mereka pergi menangkap ikan lagi. Maka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, barangkali kita bisa ingat kembali, saudaraku, bagaimana Tuhan Yesus ketika dia juga memberikan kejadian yang sama ketika murid-muridnya menangkap ikan. Mereka tidak mendapat apa-apa, lalu Tuhan katakan, "Tebarkan jalamu ke kanan." Maka mereka mengatakan, "Sudah semalaman kami mencari ikan, tetapi kami tidak mendapat apa-apa, tetapi karena Engkau yang menyuruh kami akan melakukannya." Nah, dan kejadian itu berulang kembali, saudaraku. Dan ketika mulai hari siang, Yesus berdiri di pantai, tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah, ini kejadiannya berulang. Ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka menebarkan jala ke sebelah kanan, yang kalau menurut kebiasaan orang yang menjala biasanya ke sebelah kiri, tetapi Tuhan melakukan hal yang berbeda sehingga mereka paham apa yang Tuhan inginkan dan mereka melakukannya. Maka murid-murid mengerti bahwa itu adalah Tuhan. Lalu murid-murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Nah, karena dia mengingat perkataan yang disampaikan Tuhan, "Tebarkan jalamu ke sebelah kanan." Mereka mengingat kembali bahwa Tuhan pernah mengatakan seperti itu, perkataan yang sama sampai kepada telinga mereka kembali. Maka mereka menyebutkan bahwa itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Nah, saudaraku, demikianlah bagaimana murid-murid Tuhan tadi yang begitu kasihnya kepada Tuhan sebenarnya, tetapi ketika mereka tidak lagi bersama-sama, mereka menjadi lemah, mereka kembali ke kehidupan yang lama. Nah, bagaimana dengan kita, saudaraku, ketika kita pertama kali menerima Yesus sebagai juru selamat kita yang hidup, kita mencintai Yesus begitu menggebu-gebunya, tetapi ketika ada permasalahan yang kita hadapi, apakah kita juga sama seperti murid-murid ini? Kita kembali ke kehidupan yang lama. Tentunya ini harus kita hindari, tapi tentunya tidak mudah, saudaraku. Memang ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak seperti hati kita, kita bisa saja menjadi lemah, kita menjadi tidak berdaya. Tetapi kalau kita ingat firman Tuhan, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, maka kita akan diberi kekuatan. Kalau kita lihat di sini, Yesus mengerti tentang apa yang dipikirkan oleh murid-muridnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Ya, jadi Tuhan tahu apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya. Mereka didatanginya ketika mereka kembali ke kehidupan yang lama. Nah, demikian juga kita, saudara. Mungkin kita
merasakan ada beban hidup kita, ada kesesakan yang kita hadapi, lalu kita kembali ke kehidupan yang lama, bukan menjadi damai sejahtera di hati kita, tetapi semakin berat beban hidup kita. Tuhan tahu ketika kita berbeban berat, maka Dia datang kepada kita untuk boleh mengingatkan kita kembali bagaimana cinta kasih mula-mula kita kepadanya, sehingga Dia datang untuk memberikan kehidupan kita yang baru, yang memperbaharui hati dan pikiran kita. Nah, akhirnya seperti murid-murid ini tadi, mereka tidak berani lagi bertanya kepada Tuhan karena mereka sudah tahu bahwa itu adalah Tuhan, karena perkataannya yang disampaikannya itu pernah didengar dan diingat kembali oleh murid-murid, dan mereka satu pun tidak ada bertanya, siapakah engkau, karena mereka tahu itulah Tuhan. Nah, tentunya kita pun demikian. Kita tidak akan lagi bertanya bahwa apapun kesesakan kita hari ini, kita tahu bahwa ketika kita kembali ke kebenaran firman Tuhan, kita ingat lagi apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan dipulihkan, Tuhan, saudaraku. Jadi jangan pernah kita lemah, jangan kembali ke kehidupan yang lama, tapi mari kita tetap bertahan di dalam iman percaya kita, supaya Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman. Kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami kembali, supaya kami tetap bertahan di dalam iman percaya kami, meskipun apapun yang kami alami di dalam kehidupan ini, mungkin kesesakan, penderitaan, aniaya, apapun yang kami alami, Tuhan, kami tetap boleh diberi kekuatan untuk bertahan di dalam iman percaya kami. Jangan kami kembali ke kehidupan yang lama, karena Tuhan, Engkau tidak menginginkan semua itu. Biarlah Tuhan teguhkan dan kuatkan iman percaya kami, supaya kami tetap memuji memuliakan nama-Mu, bertahan di dalam kebenaran-Mu, Bapa. Urapi hati dan pikiran kami, tubuh, roh dan jiwa kami, layakkan kami selalu untuk memuji dan menyembah-Mu, karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Tidak ada rancangan kecelakaan yang Kau janjikan dalam hidup kami, tetapi rencana-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Itu kami aminkan, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur punya Allah yang ajaib, yang dahsyat seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.